بارك الله في علمنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberikan kesempatan nikmat sehat sehingga kita bisa belajar bersama walaupun dengan atau melalui media daring. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara. Bisa dilihat di LKS sambil diikuti. Masa praaksara atau zaman praaksara terdiri atas dua kata, pra dan aksara. Pra diartikan sebelum, sedangkan aksara diartikan tulisan. Jadi masa praaksara adalah masa ketika manusia belum mengenal tulisan. Dari mana kita mengetahui kehidupan praaksara? Kita mengetahui kehidupan praaksara dari dua sumber, yaitu fosil dan artefak. Apa itu fosil? Fosil adalah sisa-sisa kerangka manusia, hewan, tumbuhan yang telah membatu. Sedangkan artefak, alat atau perkakas yang digunakan oleh manusia purba untuk menunjang kehidupannya. Kalian bisa melihat contoh dari fosil atau artefak itu di beberapa situs purbakala, salah satunya di situs Pati Ayam. Kalau kita membahas tentang kehidupan praaksara, berarti kita akan membahas urutan atau periodisasi dari masa praaksara itu. Nah, periodisasi atau masa praaksara dibagi berdasarkan beberapa hal. Yang pertama, berdasarkan geologi. Yang kedua, berdasarkan arkeologi. Yang ketiga, berdasarkan perkembangan kehidupan manusia. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, berdasarkan geologi, kehidupan manusia itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, zaman Azoikum, kurang lebih 2500 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, atmosfer di bumi itu masih panas. Suhunya belum stabil. Sehingga tidak mungkin pada zaman ini ada kehidupan. Yang kedua, zaman Paleozoikum, kurang lebih 340 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, hidrosfer dan atmosfer di bumi sudah mulai terbentuk. Sudah mulai adanya tanda-tanda kehidupan, seperti munculnya organisme bersel satu atau bersel tunggal, contohnya bakteri, organisme multiseluler, dan beberapa tumbuhan. Katakanlah contohnya seperti rumput. Yang ketiga, zaman Mesozoikum, disebut juga dengan zaman reptil. Pada zaman ini muncul binatang-binatang besar seperti dinosaurus, amfibi, dan ikan. Terakhir, zaman Neozoikum, zaman yang penting bagi kehidupan manusia. Zaman ini dibagi menjadi dua periode, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. Pada zaman tersier, binatang besar seperti dinosaurus sudah mulai punah, digantikan dengan hewan menyusui atau yang kita sebut sebagai mamalia. Contohnya pada waktu itu adalah mamut. Nah, yang kedua, zaman kuarter. Pada zaman kuarter, kutub mulai mencair dan mulai munculnya manusia Homo sapiens. Selanjutnya, periodisasi berdasarkan arkeologi. Periodisasi berdasarkan arkeologi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, zaman batu, yang kedua zaman logam. Apa bedanya? Zaman batu berarti alat-alat atau perkakas kehidupan terbuat dari batu. Kalau zaman logam, perkakas atau alat-alat penunjang kehidupan dibuat dari logam dengan mengecor dan mencetak. Zaman batu ini dibagi menjadi 3 zaman, Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum. Apa bedanya? Tentu berbeda.
Yang pertama, Paleolitikum atau nama lainnya zaman batu tua. Pada zaman ini, perkakasnya masih kasar, belum dihaluskan. Contohnya, Humus berikan beberapa gambar karena di buku tidak ada, supaya menambah pengetahuan kalian. Ada kapak genggam, kapak penetak, kapak perimbas, dan beberapa alat serpih. Yang gambarnya bisa kalian amati. Yang kedua, Mesolitikum. Pada zaman Mesolitikum, peralatan sudah dihaluskan sebagian. Humus juga beri gambar di situ, contohnya seperti kapak Sumatera, kapak pendek, dan alat penggiling atau batu pipisan. Yang terakhir, Neolitikum. Neolitikum zaman batu baru. Peralatannya sudah dihaluskan dan diberi tangkai. Contohnya di situ ada gambar kapak lonjong dan kapak lonjong dan kapak persegi. Selanjutnya, zaman logam. Zaman logam itu dibagi menjadi 3. Ada zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Di Indonesia, zaman tembaga itu tidak ada. Kalau zaman perunggu, alat-alat yang bisa kita lihat itu ada nekara, moko, bejana perunggu, kapak perunggu. Kalau zaman besi, alat-alat yang kita bisa lihat dan masih kita manfaatkan sampai detik ini seperti pisau, cangkul, kemudian kapak besi. Yang ketiga, periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan. Ada 3. Yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam, dan masa pertukangan atau perundagian. Saya bahas satu-satu. Yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan itu dibagi menjadi 2 tingkat, tingkat sederhana dan tingkat lanjut. Perbedaannya, kalau tingkat sederhana itu terjadi pada masa Paleolitikum, terus alatnya yang digunakan masih kasar, peradaban manusia itu masih rendah. Dilihat dari 3 sisi kehidupan, yang kehidupan ekonomi, kita manusia masih tergantung pada alam. Berburu hewan bagi laki-laki dan mengumpulkan tumbuhan bagi perempuan. Sedangkan dari sisi kehidupan sosial, laki-laki itu berburu, perempuan itu mengumpulkan, serta hidup tidak menetap atau yang sering kita sebut sebagai nomaden, berpindah. Jadi kalau di suatu daerah itu makanannya sudah habis, mereka akan berpindah tempat. Terakhir, kehidupan budaya, alat-alatnya dari batu, tulang, kayu yang masih kasar, belum mengenal seni. Alat-alatnya itu seperti tadi di awal, ada kapak genggam, kapak penetak, kapak perimbas, dan alat serpihnya itu ada di gambar seperti pisau, burdi, dan mata panah. Selanjutnya, masa berburu dan mengumpulkan makanan pada tingkat lanjut. Pada tingkat lanjut, ini semasa dengan zaman Mesolitikum. Peradaban manusia juga masih lumayan rendah. Dilihat dari 3 sisi kehidupan, ada kehidupan ekonomi, manusia itu sudah melakukan sistem pertanian dengan berladang, sudah berternak beberapa jenis hewan ternak. Dari kehidupan sosial sudah ada perubahan, manusia mulai hidup menetap di gua-gua dan di rumah panggung. Dilihat dari kehidupan budaya, manusia sudah mengenal seni. Dengan apa? Dengan menggores pada dinding gua, mengenal kepercayaan, dan membuat perkakas yang lebih maju seperti kapak Sumatera. Gambarnya ada di yang sebelumnya sudah ditampilkan. Selanjutnya, masa bercocok tanam. Masa bercocok tanam itu semasa dengan zaman
dari 3 sisi kehidupan ekonomi, sudah ada kegiatan pertanian dengan bercocok tanam berbagai jenis tanaman, beternak juga sudah semakin berkembang, dan adanya sistem perdagangan barter, tukar menukar barang dengan barang. Dari sisi kehidupan sosial, sudah menetap di perkampungan yang dipimpin oleh kepala kampung. Sudah ada juga pekerjaan yang berat, pembagian pekerjaan yang berat dilakukan oleh laki-laki seperti membuat perahu, membangun rumah, dan juga menyiapkan ladang. Dan pekerjaan ringan dilakukan oleh perempuan seperti merawat rumah dan menyebar benih. Sedangkan kehidupan budaya, manusia sudah mahir untuk membuat perkakas. Alat yang digunakan itu sudah halus, sudah mulai menganut kepercayaan, terutama animisme dan dinamisme. Apa itu animisme? Apa itu dinamisme? Animisme itu kepercayaan akan roh leluhur atau roh nenek moyang. Kalau dinamisme, kepercayaan bahwa benda-benda tertentu memiliki kekuatan gaib. Pada zaman ini, alat yang digunakan itu seperti kapak lonjong dan kapak persegi. Selain itu, juga ada tradisi pendirian bangunan megalitik. Bangunan megalitik yang pertama bisa kalian amati, menhir. Menhir adalah batu tegak yang digunakan untuk pemujaan roh nenek moyang dan juga tempat untuk menambat hewan kurban. Ditemukan di Pugung Harjo, Toraja, Pasemah, Cisolok, Leles, Jawa Barat. Yang kedua, bisa kalian amati, itu adalah gambar dolmen. Dolmen adalah meja batu yang digunakan sebagai tempat untuk menaruh sesaji atau sesembahan guna pemujaan roh yang banyak ditemukan di NTT, Sumatera Utara, Pasemah, dan Leles, Jawa Barat. Yang ketiga, kubur peti batu, tempat untuk menyimpan mayat yang banyak ditemukan di Sumatera Selatan. Yang keempat, waruga, yang seperti kubus itu, bentuknya kecil seperti kubus, digunakan untuk tempat menyimpan mayat, banyak ditemukan di Minahasa. Yang kelima, bangunan seperti candi, bangunan yang semakin ke atas semakin kecil, digunakan untuk pemujaan. Persebarannya ada di Bali dan Jawa Timur. Yang nomor 6, sarkofagus. Sarkofagus itu bangunan peti batu yang bentuknya mirip lesu, ada tutupnya, banyak ditemukan di Bali. Selanjutnya, masa perundagian. Masa perundagian semasa dengan zaman perunggu. Dilihat dari 3 sisi kehidupan. Yang pertama, kehidupan ekonomi. Sudah ada sistem pertanian dengan irigasi atau pengairan. Peternakan juga sudah sangat beragam. Sistem barter itu mencapai antar pulau. Jadi tidak di satu pulau lagi, sudah mencapai ke beberapa pulau. Yang kedua, kehidupan sosial. Pada kehidupan sosial itu, manusia sudah menetap di perkampungan yang teratur, dipimpin oleh kepala suku, dan dibagi dengan kelompok-kelompok tertentu, seperti kelompok petani, kelompok pedagang, kelompok pengrajin. Sedangkan dari kehidupan budaya, sudah mulai membuat bangunan megalitik dari batu-batu yang besar. Peralatan itu dibuat dengan mengecor dan mencetak logam. Peralatan itu seperti nekara. Nekara itu tambur yang besar, digunakan untuk memanggil roh nenek moyang ataupun untuk memanggil hujan. Banyak ditemukan di daerah tertentu, yaitu NTT, Bali, Waleri, dan Banten. Yang kedua, moko. Moko itu tambur
kecil atau nekara kecil yang fungsinya sama dengan nekara, tapi juga bisa digunakan sebagai mas kawin. Ditemukan di Kepulauan Alor. Yang ketiga, kapak perunggu. Kapak perunggu itu digunakan untuk memotong kayu pada zaman itu dan juga untuk kelengkapan dari upacara tertentu pada zaman tersebut. Kapak perunggu itu ditemukan di Sumatera, Jawa, Bali, dan Papua. Selanjutnya, kapak candrasa fungsinya sama seperti kapak perunggu umumnya, digunakan untuk memotong kayu, ditemukan di Jogja, Kepulauan Rote, dan Jawa Barat. Selanjutnya ada bejana perunggu. Bejana itu tong, tempat untuk menyimpan makanan, minuman yang banyak ditemukan di Madura. Selanjutnya perhiasan itu dari perunggu, ada gelang, kalung, cincin, yang bahan utamanya itu dari perunggu. Selanjutnya pada zaman perundagian, masyarakat juga sudah mengenal adanya seni seperti seni lukis, seni pahat, seni arsitektur. Selanjutnya Bumus akan menjelaskan tentang manusia purba. Tidak panjang lebar, intinya bisa kalian baca di buku. Yang perlu Bumus tekankan, manusia purba itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, Meganthropus paleojavanicus, atau manusia besar atau raksasa dari Jawa. Yang kedua, Pithecanthropus. Pithecanthropus itu adalah manusia kera yang berjalan. Yang terakhir, Homo sapien, manusia cerdas. Jadi 3 tonggak manusia purba, Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo sapien. Selanjutnya, sedikit saja tentang persebaran bangsa Melayu di Indonesia. Jadi, asal-usul nenek moyang kita itu dari daerah Yunan. Yunan itu ada di Cina. Yunan. Dia bergeser ke tempat yang lainnya, salah satunya ke Indonesia. Ketika dia sampai di Indonesia, dia disebut sebagai bangsa Melayu. Nah, bangsa Melayu itu dibagi menjadi 2. Yang gelombang pertama kita sebut sebagai Proto, yang gelombang kedua kita sebut sebagai Deutero. Proto itu ada yang lewat atas, utara, ada yang lewat bawah atau selatan. Ketika dia lewat atas, dia dari Yunan atau Cina ke Taiwan, saudaranya Cina, menuju ke Filipina, Sulawesi, dan Papua. Pada zaman ini kebudayaan yang dibawa adalah kebudayaan kapak lonjong. Yang dihasilkan sukunya adalah suku Toraja karena dia melalui Pulau Sulawesi. Yang kedua, dari selatan yang kita sebut sebagai Proto Melayu jalur selatan. Dari Yunan ke Vietnam, ke Semenanjung Malaka, Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Ini membawa kebudayaan kapak persegi. Nah, kapak persegi. Sukunya, karena kita melewati Sumatera, berarti ada Batak. Yang ketiga, yang terakhir, Deutero. Kalau Deutero itu dari darat. Deutero, darat. Berarti dari Sumatera dan Jawa. Mana? Itu disebut dengan kebudayaan logam. Apa saja suku bangsanya? Jawa, Bugis, dan Melayu. Nah, itu beberapa yang sudah Bumus sampaikan dari mulai periodisasi praaksara, manusia purba, dan asal-usul nenek moyang kita berdasarkan atau dilihat dari sejarah, dari kacamata sejarah. Berbeda lagi nanti kalau dilihat dari kacamata yang pelajaran lainnya. Agar kalian
Semangat. Bungus berikan 3 soal. Soal yang pertama, minta tolong dicatat. Menyembah atau mengakui bahwa pohon memiliki kekuatan gaib itu termasuk animisme ataukah dinamisme? Yang kedua, di manakah persebaran dolmen di Indonesia? Yang ketiga, di manakah persebaran nekara di Indonesia? Sekian apa yang Bungus jelaskan hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa membantu pembelajaran kalian di rumah. Dan ingat, walaupun kalian ada di rumah, kalian harus tetap belajar. Terutama kalau IPS berarti harus tetap membaca. Karena materinya tinggal sejarah. Sejarah kalau tidak dibiasakan untuk membaca, tidak akan pernah bisa. Dan pesan terakhir, belajar itu jangan hanya sekali langsung jadi, tapi dicicil sedikit demi sedikit supaya kalian paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بارك الله في عمرنا